Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network. Saudara, kemarin sore sekitar pukul 15.30 kita tahu mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman SH ditangkap. Yang nangkap pasukan khusus Densus dan Tesanan Khusus 88 anti teror. Jadi dari penangkapan ini saja bisa langsung diduga, bahkan ya, keterangan resmi bahwa Munarman sudah dimasukkan dalam kategori teroris. Karena yang nangkap bukan cuma polisi dari Bareskrim misalnya, dari Polda misalnya, tapi langsung dari Densus 88 anti teror. Tentu saja mau disebut mengejutkan, tapi disebut tidak juga tidak terlalu mengejutkan. Karena kita tahu bahwa sejak peristiwa pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik di kilometer 50 Jakarta Cikampek jalan tol itu, memang ada upaya-upaya yang kalau istilah Munarman itu ada upaya-upaya yang menyebutnya lebih tepat sistematis dan masif berkelanjutan, yang pada intinya sekitar kira nggak salah 2-3 pekan lalu Munarman sudah lebih mengerucut pada mengatakan dalam banyak kesempatan, bahkan di acara-acara talk show di TV swasta dia mengatakan ada upaya-upaya penggiringan opini bahwa dia khususnya Habib Rizik juga dan FPI juga sebagai orang atau organisasi teroris. Nah ini sudah beberapa kali disuarakan adanya. Cuma walaupun tadi dikatakan bahwa tidak terlalu mengejutkan karena itu sudah diduga sebelumnya, tapi buat saya pribadi cukup mengejutkan juga tetap. Karena saya tidak menyangka juga pada akhirnya kekhawatiran atau prediksi Munarman itu dan mungkin banyak pihak juga akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena mantan Kepala BAIS Sulaiman B. Ponto sendiri mengatakan bahwa dia 15 tahun lebih di dunia intelijen, dia pelajari dan seterusnya sebagainya, dia simpulkan bahwa FPI itu sama sekali bukan organisasi teroris. Ini yang ngomong mantan Kepala BAIS, Badan Intelijen Strategis, lembaga negara yang khusus didesain, dibentuk untuk bekerja di aspek-aspek intelijen. Jadi kalau yang ngomong Edi Mulyadi, ya alah sok tahu lu nggak ngerti apa-apa gitu ya, itu normal, ngaco gitu Edi. Tapi kalau yang ngomong BAIS bahkan mantan kepalanya Sulaiman B. Ponto, maka harusnya menjadi pertimbangan khusus buat aparat. Buat saya yang publik secara umum saja, saya ya walaupun mohon maaf ya, informasi intelijen itu kan sebetulnya kan bukan untuk konsumsi publik gitu ya. Badan-badan resmi intelijen negara itu kan dibentuk untuk memberikan masukan dan informasi kepada kepala negara atau kepada pihak-pihak terkait institusi negara yang diberi mandat, diberi wewenang untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, bukan diumbar kepada publik seperti yang sekarang belakangan ini kita dibuat bingung. Loh, banyak informasi intelijen yang diumbar ke publik yang kita nggak tahu apa tujuannya gitu loh. Kecuali seperti dikatakan oleh para dedengkot intelijen seperti Sulaiman B. Ponto itu, bahwa itu dilakukan tentu ada maksud-maksud tertentu karena tidak seperti itu desain lembaga intelijen. Kembali ke soal Munarman tadi, ya saya lumayan terkejut, walaupun tetap saja ada dugaan-dugaan bahwa itu akan terjadi entah kapan gitu, cuman kok secepat itu. Nah, yang terkejut ternyata bukan cuma saya, tapi juga ada ini pernyataan sikap terhadap penangkapan Munarman. Saya bacakan saja ya. Kami para ahli hukum yang tergabung dalam Asosiasi Ahli Hukum Pidana. Dengan ini menyatakan sikap terkait dengan penangkapan Haji Munarman SH, ex-sekum DPP Front Pembela Islam sebagai berikut. 1.
bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam kurung Incasu Densus 88 anti teror tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang mensyaratkan bahwa penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka. Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan kekuatan 2 alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU strip 12 Romawi strip 2014 tanggal 28 April 2015. Dengan demikian penangkapan tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor tersebut tadi. Kedua, bahwa oleh karena belum pernah dilakukan pemeriksaan pendahuluan dalam kurung inkasu calon tersangka, maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia yang pada intinya tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 3. Bahwa telah terjadi penggiringan opini yang sengaja diarahkan kepada Front Pembela Islam dari pihak-pihak tertentu. Penggiringan opini dimaksud adalah mengaitkannya dengan perbuatan terorisme dan menghubungkannya dengan ISIS. Kesemuanya itu terjadi secara masif, berkelanjutan, dan sistemik dengan maksud untuk menyingkirkan peranan Islam politik pada Pilpres tahun 2024 yang akan datang. Wah, ini poin ketiga ini lumayan seru ya. Pertama, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, bahwa Munarman sendiri sudah berkali-kali secara terbuka menyatakan bahwa dia ditarget, dia akan digiring opini publik bahwa dia adalah teroris, sehingga nanti kapan saja, kalimatnya kurang lebih begitu, sehingga kapan saja, di mana saja akan ada penangkapan dari institusi yang berwenang terhadap dia dengan dalih teroris dan publik menjadi maklum. Oh iya, pantas memang Munarman teroris, pantas kalau ditangkap. Begitu kurang lebih kalimat-kalimat Munarman dalam beberapa kali kesempatan, termasuk dalam sebuah dialog di televisi swasta. Nomor 4, bahwa berdasarkan poin nomor 1 dan nomor 2 di atas, maka dengan ini kami meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera membebaskan Haji Munarman SH. Berdasarkan poin 1 dan 2 tadi, pelanggaran undang-undang ini, itu segala macam sebagainya, maka Asosiasi Ahli Hukum Pidana ini minta supaya Kepolisian Republik Indonesia membebaskan Munarman. 5. Berdasarkan poin nomor 3 di atas, kami menuntut pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan hukum dalam kurung penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak-pihak yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dalam kurung pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Ini pasal 28 ayat 2, Jo pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi, transaksi, dan elektronik. Jadi menurut Asosiasi Ahli Hukum Pidana ini memang ada upaya-upaya dari dari kalangan tertentu. Dari kalangan tertentu yang menggiring opini. Menggiring opini
kemudian sehingga publik berpendapat bahwa opini terbentuk bahwa Munarman memang teroris. Dalam konteks lain bahwa FPI memang organisasi teroris. Dalam konteks lain memang bahwa HRS adalah kepala pimpinan organisasi teroris. Nah, menurut ahli hukum pidana ini, asosiasi ahli hukum pidana ini adalah bentuk penggiringan opini yang berupa penyampaian kabar bohong, tidak lengkap, berkelebihan, yang mengandung unsur kebencian, sara, dan sebagainya. Dan untuk itu, asosiasi ilmu ahli hukum pidana itu minta agar kepolisian RI melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada pelaku-pelakunya. Kalau itu dilakukan, saudara, gampang banget, buka aja berita-berita, googling segala macam, siapa yang ngomong begini begitu. Itu yang dimaksud oleh asosiasi ahli hukum pidana ini. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jakarta, 28 April 2021 hari ini ya. Asosiasi Ahli Hukum Pidana atau Criminal Law Expert Association, Dr. Muhammad Taufik SHMH, Presiden, dan Dr. Haji Abdul Khair Ramadan SHMH, Sekretaris Jenderal. Saudara, ini memang rada menyebutnya gimana ya, bahwa ada, kalau kita lihat gambarnya ya, videonya, sampai disebutkan sempat terdengar suara saya pakai sandal dulu gitu. Jadi Munarman pun nggak sempat pakai sandal, digelandang, diseret gitu. Bahkan lebih dramatis lagi, begitu turun di Polda apa gitu ya, dia ditutup pakai kain hitam matanya. Dahsyat, saudara, dahsyat sekali. Nah, ini ada berita lain dari kuasa hukum Munarman ya. Taktis ini singkatan dari Tim Advokasi Ulama dan Aktivis, diturunkan oleh Satu Indonesia News Network. Ini baru tapi militan. Portal ini baru dan militan, digawangi oleh beberapa nama yang cukup berkibar. Ada Refli Harun, ada Neno Warisman, dan beberapa yang lainnya. Dan lumayan seru juga ya, ketika sidang di Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Neno Warisman turun langsung, dan justru sebagai wartawan dia jadi sumber berita juga. Udah sempat jadi berita, benar kan Neno wartawan dan sebagainya, sampai ada klarifikasi dari pemimpin redaksi Satu Indonesia News Network. Saya bacakan ya, kuasa hukum Munarman, kita lawan. Nah ini ya fotonya ya, kuasa hukum Munarman, kita lawan. Saya bacakan, mungkin nggak terlalu semua. Kuasa hukum mantan Sekjen Front Pembela Islam atau FPI Munarman yang tergabung dalam Tim Advokasi Ulama dan Aktivis atau Taktis menyampaikan protes atas penangkapan klien mereka. Tidaklah sepantasnya Densus 88 memperlakukan Munarman bak teroris yang diseret dari rumahnya hingga matanya ditutup kain hitam. Penegakan hukum haruslah menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas hukum, ya, kata Taktis ya. Bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksa di kediamannya dan menutup mata klien kami saat turun dari mobil Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang, kata M. Haryadi Nasution SH MH CLA CMD. Banyak banget ya gelar-gelar akademiknya. Mewakili pengacara Munarman dalam siaran persnya Rabu 28 April 2021. Ya, memang ternyata turun dari mobil di Polda Metro Jaya ditutup mata yang, ya sebetulnya apa perlunya gitu loh. Apa perlunya menutup Munarman dengan kain hitam di Polda Metro Jaya begitu turun dari mobil. Setahu saya kalau dalam film-film, saya bolak-balik saya katakan saya awam betul dalam bidang hukum. Cuma modalnya cuma baca-baca sepintas, ngobrol-ngobrol doang sama teman-teman ahli hukum dan nonton film nonton film aja ya. Itu kalau yang namanya ditutup
matanya itu adalah kepada orang-orang yang tidak dikehendaki mengetahui lokasi yang akan dituju, kan gitu kan. Let's say misalnya diculik gitu ya, diculik, set dibawa tarik dalam mobil, lalu ditutup matanya supaya dia tidak tahu mengenali jalannya, jalan apa, mau kemana gitu loh. Sampai begitu sampai di tempat pun dia tidak tahu sampai di mana. Begitu baru masuk ke ruangan yang dikehendaki untuk mengurung dia, baru dibuka. Di mana nih? Nggak tahu. Di mana nih? Nggak tahu gitu loh. Itu umumnya begitu ya. Itu dalam film lah, saya tahu sekali dalam film. Tapi kalau ini kisah nyata terjadi pada Munarman, ditutup matanya begitu turun di mobil dari mobil di Polda Metro Jaya, keperluannya apa gitu loh. Apa yang mau dilakukan terhadap Munarman? Lu nggak boleh lihat ini. Yang mana yang nggak boleh dilihat gitu loh. Dalam logika awam saya, mohon maaf saya nggak ngerti soal ini, tapi dalam logika awam saya begitu. Kecuali lagi-lagi dalam logika awam saya mau menimbulkan efek dramatis. Efek dramatis bahwa Munarman ini memang tokoh penjahat besar yang harus bla bla bla. Saya nggak ngerti, mohon maaf banget, saya nggak ngerti. Cuman itu dalam perspektif awam saya sebagai publik. Dikatakan Munarman adalah advokat yang merupakan penegak hukum sepenuhnya diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Sehingga apabila dipanggil secara patut pun Munarman pasti akan memenuhi panggilan tersebut. Kita belum dengar memangnya, cuma diduga Munarman ditarget cuman belum pernah dengar. Saya kira kalau ada panggilan juga entah yang bersangkutan Munarmannya atau ada sumber-sumber lain yang mengatakan Munarman dipanggil oleh polisi, misalnya begitu. Akan tetapi hingga terjadinya penangkapan terhadap klien kami, tidak pernah ada sepucuk surat pun diterima klien kami sebagai panggilan, ujar Haryadi. Berdasarkan pasal 54, pasal 55, dan pasal 56 ayat 1 KUHP, menurut Haryadi, Munarman seharusnya mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum yang dipilihnya sendiri. Terlebih ancaman hukuman pidana yang dituduhkan terhadap klien kami adalah di atas 5 tahun. Sehingga klien kami wajib mendapatkan bantuan hukum. Akan tetapi hingga saat ini kami sebagai kuasa hukum mengalami kesulitan untuk bertemu dengan klien kami, kata Haryadi. Ia juga membantah soal tuduhan Munarman terlibat dengan ISIS. Karena sejak dulu Munarman dan Ormas FPI telah secara jelas membantah keras karena menurut Munarman dan FPI tindakan ISIS tidak sesuai dengan yang diyakini oleh mereka. Justru pada beberapa kesempatan klien kami selalu memperingatkan kepada masyarakat luas akan bahaya situs-situs dan atau ajakan-ajakan yang mengarah kepada aksi-aksi terorisme dan tindakan inkonstitusional lainnya. Jadi kalau soal terorisme, kita juga bisa tahu bagaimana Habib Rizik Syihab yang disebut sebagai imam besar FPI dalam banyak kesempatan ceramah-ceramahnya juga mengecam terorisme. Bahwa dia mengatakan jihad mempertaruhkan harta dan nyawa memang harus jika memang diperlukan. Tapi kata beliau dalam ceramahnya itu terjadi di medan perang, bukan di suasana damai. Suasana bukan perang, apalagi korbannya orang-orang yang tidak berdosa, jamaah gereja, orang di pasar, di mall atau pertemuan atau apa. Bukan, kata Habib Rizik Syihab, bahwa sekali lagi berjuang dengan mengorbankan harta dan nyawa memang harus dilakukan tiap muslim, bahkan dengan nyawa lah gitu, risiko kematian dilakukan oleh tiap muslim ketika saatnya diperlukan, yaitu di medan perang. Saudara, jadi saya nggak tahu, cuman yang menarik dari asosiasi taktis ini ya, tim advokasi ulama dan aktivis ini, jadi dia mengatakan terakhir Haryadi juga meluruskan soal buku-buku yang disita di rumah Munarman. Itu koleksi intelektual yang mengisi perpustakaan pribadi klien kami. Ujarnya, berdasarkan banyak kesalahan prosedur penegakan hukum yang mengamputasi hak asasi manusia Munarman, menurut Haryadi mereka akan melakukan perlawanan hukum sesuai sistem peradilan pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Jadi taktis akan melakukan perlawanan hukum, makanya ini secara bagus satu Indonesia News Network memberikan judul Kuasa Hukum Munarman _2 kita lawan. Kita lawan.
Saudara, ini kejadian untuk kesekian kalinya. Memang kalau dipikir-pikir rada-rada ironis juga ya. Mohon maaf banget nih. Mohon maaf, beberapa hari sebelumnya ada petinggi TNI yang ditugaskan di Badan Intelijen Negara dengan jabatan Kepala BIN Daerah Papua, Brigadir Jenderal I Putu Gede siapa gitu, itu tewas di Papua, di Beoga kalau nggak salah ya, karena ditembak oleh KKB yang setelah itu baru orang ribut kembali apakah ini tetap KKB atau teroris. Cuman memang 1 hari kemudian Presiden Jokowi perintahkan kepada TNI dan Polri untuk melibas habis KKB ini, walaupun Jokowi masih menggunakan KKB. Nah, jadi yang dibunuh itu Brigjen TNI, Kepala Kabinda di Papua, oleh KKB atau teroris yang kemudian berkembang ini. Akan ada penggantian penyebutan ya. Cuman kalau kita baca, aduh di sini di apa namanya di yang berseliweran itu ada meme lucu. Saya nggak sempat buka lagi tadi. Ada meme lucu, kirain mau pada dengan gagah ke Papua, ke Petamburan lagi gitu ya. Aduh, ya sudahlah, kita lihat perkembangan berikutnya sambil kita berdoa Allah bukakan kebenaran dan tegakkan keadilan. Memang sudah saatnya kezaliman diakhiri. Siapapun pelakunya. Saya sebagai suami tidak boleh menzalimi istri. Saya sebagai bapak tidak boleh menzalimi anak-anak saya. Kan begitu. Saya sebagai tetangga tidak boleh menzalimi tetangga kanan, kiri, depan, belakang saya. Tidak boleh. Siapapun pelaku kezaliman tidak boleh. Apalagi oleh penguasa, kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Dosa yang sangat besar. Saya dari FNN Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.